Wherever there is... Assalamualaikum cucu Mbak Jumono semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Masih suka buang sampah sembarangan? Janganlah ya, kita harus budayakan hidup sehat cuy. Kali ini Mbak Jumono akan mendongengkan sebuah kisah film dari negara Brazil. Film ini berjudul Trash yang dirilis pada tahun 2014, diadaptasi dari novel dengan judul yang sama, karangan Andy Morrigan. Film Trash menceritakan kisah 3 orang bocah yang menemukan sebuah dompet, di mana di dalam dompet tersebut, terdapat bukti-bukti kejahatan seorang politikus, dan mereka harus berhadapan dengan oknum-oknum polisi korup yang akan memburu dompet itu. Lalu, apakah bocah-bocah ini tertangkap dari kejaran polisi-polisi ini? Ataukah justru mereka berhasil lolos dan mampu mengungkap fakta kejahatan politikus busuk tersebut? Temukan jawabannya dengan menonton alur kisah singkat film Trash ini sampai selesai. Diawali dengan rekaman seorang bocah bernama Rafael yang tinggal di Rio de Janeiro, Brazil, di mana ia sedang diburu oleh polisi yang dibayar oleh politikus yang sedang berkuasa. Rafael akan melanjutkan perjuangan seseorang yang bernama Jose Angelo. Flashback ke masa lalu, seorang pria sedang menguburkan jenazah putrinya yang bernama Pia Angelo, dan pria itu diketahui bernama Jose Angelo. Nampak raut wajah gelisah dan ketakutan, dan tiba-tiba polisi mendobrak pintu rumahnya dan mengejar Jose yang sedang kabur. Jose yang terdesak kemudian membuang sebuah dompet ke truk sampah, dan dompet inilah yang akan merubah hidup Rafael. Truk-truk sampah kemudian datang ke tempat pembuangan sampah, dan Rafael menemukan dompet yang dibuang Jose, di mana dompet itu berisi banyak uang dan ia memamerkannya kepada sahabatnya, Gardo. Rafael mendapat rejeki nomplok hari itu. Di dalam dompet itu, ada juga barang-barang yang nampak tidak penting seperti foto dan sidik jari atas nama Jose Angelo, kunci nomor 58, kartu undian hewan, kartu kalender, dan juga foto Pia Angelo. Jose Angelo ternyata tertangkap oleh polisi, dan disiksa untuk dipaksa mengatakan apa isi dompet yang dibuangnya. Polisi bayaran itu atas perintah seorang politikus bernama Santos. Namun, Jose tetap bungkam, hingga ia tewas karena penyiksaan itu. 2 orang volunteer yang bernama Olivia, seorang guru bahasa Inggris, dan Juliet yang seorang pastor, membantu mereka yang kurang beruntung termasuk Rafael dan Gardo. Karena baru saja menemukan uang yang lumayan banyak, Rafael membeli daging ayam untuk mereka masak, dan kemudian mereka bermain nyebur ke kali yang dipenuhi sampah. Tiba-tiba, polisi datang ke sana dan berusaha mencari dompet tersebut. Seorang yang bernama Frederico, adalah polisi kepala yang merupakan tangan kanan dari Santos, sudah nampak berada di tempat pembuangan sampah itu. Para polisi menemui Gardo dan menanyakan apakah ia melihat sebuah dompet, karena polisi sedang mengungkap sebuah kasus kejahatan. Dan dengan polosnya, Gardo memberitahu namanya dan juga Rafael. Polisi juga semakin curiga kepada Gardo, ketika ada ibu yang berteriak dari mana mereka mendapatkan uang untuk membeli daging ayam yang mahal. Gardo pun meminta Rafael agar menyerahkan dompetnya saja, agar mereka dapat imbalan uang yang besar. Akan tetapi Rafael tidak mau, dan ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Rafael kemudian mengajak Gardo untuk menemui sahabat mereka yang lain yang bernama Rato. Rato merupakan bocah miskin yang tinggal di gorong-gorong sempit. Rafael berniat menyimpan dompet tersebut di tempat Rato. Rato ternyata tahu lokasi tempat loker kunci nomor 58 berada, namun ia meminta hasilnya dibagi rata jika ternyata di dalam loker itu banyak hartanya. Untuk sampai ke loker, mereka harus melewati terowongan yang dihuni oleh banyak preman. Jika ingin lewat, mereka harus memberikan sejumlah uang atau harta. Dan Rato memberikan kalung kesayangannya. Setibanya di tempat loker, mereka bertiga membagi tugas, di mana Gardo akan mengalihkan perhatian polisi, sementara Rafael dan Rato akan menuju ke tempat loker. Setelah berhasil mendapatkan isi loker dan berhasil lolos dari kejaran polisi, mereka bertiga kaget karena isi dalam loker itu hanya sebuah surat yang ditujukan kepada Joe Clement, narapidana di penjara Cova, dan sebuah foto Jose Angelo bersama Pia Angelo yang di belakang foto itu terdapat susunan angka-angka. Diam-diam mereka mencari tahu siapa Joe Clement melalui komputer milik Pastor Juliet.
dan Rato mengalihkan perhatian Pastor Juliet dan Olivia. Ternyata, Joe adalah seorang pengacara dan aktivis pembela masyarakat miskin dan HAM, dan ia ditangkap dan kini dipenjara. Federico semakin curiga ketika melihat Gardo dan Rafael yang tidak pernah kelihatan sedang bekerja lagi. Rato kembali menyarankan agar mereka memberikan saja dompetnya dan mengambil imbalannya. Namun tiba-tiba, Federico menculik Rafael dan menyiksanya untuk menunjukkan di mana ia menyimpan dompet. Rafael hanya mengaku mendapatkan beberapa uang saja, namun Federico tidak percaya dan menyiksa Rafael jauh lebih parah lagi. Di tempat lain, Rato dan Gardo meminta bantuan Pastor Juliet untuk menemukan Rafael. Namun sepertinya Juliet salah mendatangi kantor polisi, dan mereka tidak menangkap Rafael. Federico masih berusaha untuk memaksa Rafael mengatakan di mana dompetnya, namun Rafael tetap bungkam, dan Federico melepasnya karena kasihan. Keesokan harinya, sahabat-sahabat Rafael menemukannya dan terkejut ternyata ia masih hidup, namun kondisinya parah dan berlumuran darah. Juliet mencoba menolongnya dan menjahit luka yang dialami Rafael. Juliet juga menyarankan agar Rafael mengembalikan dompet dan tidak berurusan lagi. Gardo berbohong kepada Olivia, jika ia harus membantunya bertemu kakeknya yang seorang pengacara, dan saat ini sedang di dalam penjara. Ini semua, demi keadilan, kata Gardo. Rafael sudah mengetahui, bahwa seseorang bernama Santos adalah dalang di balik semua ini. Santos adalah politikus yang jahat di mana ia akan mencalonkan diri menjadi wali kota. Mereka menyusun strategi, Gardo dan Olivia menemui Joe Clement, sedangkan Rafael dan Rato menyusup ke dalam rumah Santos. Olivia dan Gardo sudah sampai di penjara tempat kakek Gardo yang seorang pengacara. Namun, penjaga sipir melarang mereka masuk, kecuali memberikan sejumlah uang terlebih dahulu. Gardo telah berbohong kepada Olivia, bahwa ternyata kakek yang dimaksud adalah Joe Clement, kakek dari Jose Angelo, bukan kakeknya. Olivia langsung menjelaskan kepada Joe, dan membacakan surat dari Jose Angelo, bahwa korupsi dan iblis yang memenjarakanmu akan segera terungkap, Santos akan mengalami kehancuran, dan akan datang keadilan kepadamu, anakku Pia, dan seluruh rakyat yang dirampas keadilannya. Perjuanganmu tidak akan pernah sia-sia. Jangan pernah takut, semua ini akan berakhir. Di tempat lain, Rato dan Rafael sudah sampai di tempat Santos, di mana mereka mendapatkan alamat mereka dari televisi. Mereka berusaha masuk dengan dibantu oleh tukang kebun, karena penjagaan di sana sangat ketat. Anehnya, tukang kebun itu tidak marah kepada Rato dan Rafael, melainkan dia juga jengkel dengan sikap Santos selama ini. Tukang kebun bercerita, bahwa Jose Angelo dulu adalah tangan kanan Santos, namun karena perbuatan Santos tidak sesuai dengan hati nurani Jose Angelo berniat akan membeberkan kelakuan Santos yang buruk. Santos akan menyuap semua pihak terkait, agar dirinya terpilih menjadi wali kota. Santos sangat mempercayai Jose. Namun pada suatu hari Jose mengambil semua uang yang akan digunakan untuk menyuap, dan memasukkannya ke dalam kulkas beserta semua catatan penting, dan kabur. Terlihat Joe nampak senang dengan kabar ini, apalagi ketika ia melihat foto Pia di dalam surat itu dan juga kode-kode yang sudah ia mengerti. Joe kemudian meminta Alkitabnya kepada petugas sipir, namun sipir menyarankan agar datang lagi esok. Joe kemudian berpesan kepada Gardo, bahwa ia akan memecahkan kode tersebut dengan Alkitab. Gardo sebenarnya bingung, dan mencoba meminta Alkitab milik Joe kepada petugas sipir, namun petugas sipir justru meminta uang dalam jumlah yang lumayan jika mereka menginginkan Alkitab itu. Olivia yang pusing dari mana mendapatkan uang untuk menebus Alkitab, maka ia berniat merekam video kisah Rafael, Gardo dan Rato tentang kasus ini. Santos yang semakin panik, marah kepada Federico, dan memerintahkannya untuk menghancurkan kediaman ketiga bocah itu. Federico langsung menuju tempat kediaman Olivia, namun tidak ada ketiga bocah di sana yang sudah berhasil kabur, dan Federico menangkap Olivia dengan tuduhan menyuap petugas sipir bersama anak-anak di bawah umur. Dan tempat tinggal anak-anak itu dibakar habis. Saat itu, yang ada di pikiran mereka adalah bagaimana mendapatkan Alkitab milik Joe.
Tanpa sepengetahuan Rafael dan Gardo, Rato mencuri uang di rumah Juliet. Juliet merasa kesal, dan Rato sebenarnya tidak tega melakukannya. Rafael, Gardo, dan Rato sedang merencanakan bagaimana mereka mendapatkan Alkitab dan membawa kabur dari penjaga sipir itu. Kemudian, Gardo menemui petugas sipir, memberikan sejumlah uang, dan kabur. Petugas sipir kemudian mengejar mereka. Joga! Ela matou dele! Perdeu, mano, agora vive. Singkat cerita, mereka berhasil kabur dengan membawa Alkitab itu. Gardo sempat kesal dengan teman-temannya, dan pergi meninggalkan mereka berdua. Rafael dan Rato mencoba memecahkan misteri angka-angka itu. Ternyata angka-angka itu merupakan petunjuk kata demi kata yang ada di Alkitab. Dan Rafael mendapatkan kata yang dimaksud yaitu nama-nama hewan, yaitu sapi, singa, kuda, dan beruang. Rafael langsung teringat kartu yang bergambar hewan di dalam dompet. Di tempat lain, Gardo sedang mencari makan dari tempat sampah. Tiba-tiba, banyak polisi berada di sana, dan Gardo langsung mendatangi teman-temannya. Rafael mengingat nomor yang telah mereka pecahkan, yaitu 25, 16, 11, dan 23, namun belum sempat menghapus coretannya di dinding. Para polisi itu memburu mereka, namun berkat seorang kakak cantik yang mau membonceng mereka, akhirnya mereka berhasil lolos. Federico tak sengaja menemukan foto dan dinding yang mereka coret-coret, dan Federico juga memahami bahwa angka itu adalah sebuah nomor telepon pemakaman, San Francis. Kini Rafael, Gardo dan Rato sudah berada di pemakaman Jose Angelo, namun mereka tidak menemukan makam yang dimaksud. Rafael ingat ada petunjuk terakhir yaitu kartu kalender, yang terdapat beberapa tanda lingkaran di dalamnya. Kode dalam lingkaran adalah tempat nomor makam itu berada. Lokasi ke-6 nomor 17 ternyata adalah makam Pia Angelo. Rafael terkejut ada gadis kecil berbaju putih, lusuh, dan pucat kulitnya sedang berada di dekatnya. Rafael sempat mengira gadis itu adalah hantu, namun ia juga senang ketika gadis itu mengaku dia adalah Pia Angelo, anak dari Jose Angelo. Pia mendapatkan pesan dari ayahnya untuk menunggu di sana. Pia berkata kepada Rafael bahwa ia sangat lapar, dan Rafael memberikan kalungnya, lalu ia pergi. Namun dikejutkan oleh kedatangan Federico di tempat itu yang juga telah menangkap Gardo dan Rato. Singkat cerita, makam Pia dihancurkan. Namun ternyata, di dalam peti mati tidak ada mayat, melainkan tumpukan uang dan juga catatan kejahatan Santos yang dicuri oleh Jose Angelo. Namun tiba-tiba, ini adalah scene di awal film tadi, namun Rafael tidak tega untuk menembak kepala Federico. Mereka akhirnya pergi menggunakan truk sampah, dan keesokan harinya sesampainya di tempat pembuangan sampah, Rafael mempunyai ide untuk meletakkan uang dan catatan itu di rumah Pastor Juliet. Olivia juga nampak sudah dibebaskan dari tahanan. Ia baru sadar ternyata kameranya masih posisi on dan masih merekam. Rafael tersenyum bahagia ketika melihat sahabat-sahabatnya tetap selamat, dan mereka pun merayakan kemenangannya. Olivia mendatangi Juliet dan memberitahunya bahwa ia punya data rekaman pengakuan 3 orang bocah, tentang kebusukan politikus bernama Santos, anak buahnya, dan polisi-polisi korup yang ia suap selama ini. Juliet sangat kagum dengan kegigihan 3 bocah ini, kemudian Olivia menyebarkan rekaman video dan catatan kejahatan Santos ke dalam situs-situs internet. Singkat cerita, mereka berempat pergi ke tempat yang sangat jauh di pinggir pantai. Video mereka pun viral di media-media online, dan polisi telah menangkap Santos, politisi-politisi busuk serta oknum-oknum polisi tangan kanan Santos. Jutaan warga Rio de Janeiro menuntut perubahan pemerintah, dan mereka juga menanyakan di mana keberadaan 3 bocah ajaib ini.
Rupanya kini mereka menjalani hidup dengan sangat tenang dan banyak ikan di pinggir pantai. Mereka bisa makan ikan sebanyak-banyaknya, tanpa takut akan kelaparan. Film pun selesai. Gimana cuy, mantap kan filmnya? Brazil memang negara yang tingkat korupsinya lumayan tinggi. Melalui film ini, kita bisa melihat bagaimana politikus menyuap polisi dan juga menyuap sana-sini. Bagaimana petugas sipir juga menerima suap, pokoknya budaya suap ini sudah merajalela di masyarakat Brazil. Pesan dari Mbak Jumono, janganlah pernah korupsi, karena korupsi adalah musuh kita bersama. Jangan lupa subscribe, bye-bye.